Yo guys, pernah gak sih kalian lagi nonton anime atau denger orang Jepang ngomong terus kepikiran? Anjir, kok mereka ngomongnya simple tapi keren ya? Dan ternyata, banyak kata Jepang yang sebenarnya gampang banget dipelajari. Kayak hari ini, kita bakal bahas kata-kata basic tapi kepake banget kalau kalian lagi pura-pura jadi turis di Jepang, atau minimal biar ngerti pas nonton anime tanpa subtitle. Dan tenang, ini bukan kelas bahasa Jepang yang bikin ngantuk. Kita santai aja, kayak lagi nongkrong sambil belajar dikit-dikit. Jadi, kemarin kita bahas kalimat, sedang cari apa? Atau, mau beli apa? Dalam bahasa Jepang ada yang namanya, Nani o osagasi desuka? Kalau ditulis, nah ini tuh kalimat yang sering dipakai pegawai toko di Jepang. Bayangin kalian masuk minimarket di Tokyo. Terus pegawainya datang dengan senyum NPC friendly level Jepang dan bilang, artinya, ada yang dicari. Atau, sedang cari apa? Nah kata pentingnya di sini adalah osagasi, yang asalnya dari kata sagasu, yang berarti mencari. Karena Jepang suka banget bikin bahasa jadi sopan, akhirnya berubah jadi osagasi desuka. Kedengerannya elegan banget padahal artinya simple. Tapi, kalau kalian pengen bilang lebih direct kayak, mau beli apa? Nah itu biasanya jadi, Nani o kaitai desuka? Dan di sini ada kata paling penting, kaitai. Nah banyak orang awal belajar Jepang bingung. Loh, kaitai itu beli. Hampir benar. Akar katanya adalah, kau. Artinya, membeli. Kalau diubah jadi, kaitai. Artinya berubah jadi ingin membeli atau mau beli. Jadi, kau sama dengan beli. Kaitai sama dengan pengen beli. Simplekan. Bahasa Jepang tuh sering banget kayak gini. Mereka punya kata dasar, terus dimodif sedikit buat nunjukin keinginan. Contohnya, taberu sama dengan makan. Tabetai sama dengan ingin makan. Nomu sama dengan minum. Nomitai sama dengan ingin minum. Kau, sama dengan beli. Kaitai, sama dengan ingin beli. Dan tiba-tiba kalian sadar. Oh, ternyata pola bahasa Jepang tuh ada logikanya. Dan itu momen paling satisfying pas belajar bahasa asing. Sekarang kita masuk ke kata yang super pendek tapi sering banget dipakai. Door. Door. Artinya, yang mana? Sesimpel itu. Tapi percaya gak percaya, kata ini bakal sering banget kalian dengar. Bayangin kalian lagi di toko. Temen kalian bilang, aku mau beli satu. Terus kalian bingung. Yang mana jir? Nah dalam bahasa Jepang, door. Simple, pendek, efisien. Bahasa Jepang tuh kadang vibes-nya kayak, ngapain ngomong panjang-panjang kalau pendek juga ngerti. Dan ternyata, door, ini punya keluarga. Yes, keluarga penunjuk lokasi Jepang. Ada, kore, sore, door. Dan ini basic yang wajib banget dihafal. Kore sama dengan ini. Sore sama dengan itu. Sama dengan itu yang di sana. Door sama dengan yang mana. Kalau kalian perhatiin, yang awalnya ko, so, do, itu pola penting di bahasa Jepang. Dan nanti bakal muncul terus. Contoh, kono, sama dengan yang ini. Sono, sama dengan yang itu. Ano, sama dengan yang di sana itu. Dono, sama dengan yang mana. Nah bedanya apa sama door? Kalau door itu berdiri sendiri. Contoh, yang mana? Tapi kalau dono harus diikuti benda. Misalnya, dono kaban. Sama dengan tas yang mana? Kaban artinya tas. Jadi, door sama dengan waihwan. Dono plus benda sama dengan waih plus noun. Dan yes, kalian sekarang udah ngerti grammar Jepang basic tanpa sadar. Yang lucu tuh, kadang bahasa Jepang terdengar ribet karena cara nulisnya. Ada hiragana, ada katana, ada kanji. Pas awal lihat, anjir ini bahasa atau password wifi. Tapi setelah dipelajari pelan-pelan, sebenarnya banyak pola yang repetitif. Dan justru itu bikin nagih. Karena tiap kalian ngerti satu pola, tiba-tiba ngerti 10 kalimat lain. Makanya banyak orang yang awalnya cuma pengen ngerti anime dikit.
Ujung-ujungnya. Hafal hiragana. Ngerti kalimat. Basic. Belajar partikel. Terus pengen ke Jepang. Itu jalur perkembangan yang sangat normal. Dan honestly salah satu alasan bahasa Jepang terasa menarik karena mereka punya cara ngomong yang terdengar sopan tapi adem. Kayak, osagashi desu ka. Padahal artinya cuma, cari apa. Tapi vibes-nya tuh ramah banget. Berbeda dengan beberapa orang pas ditanya di toko, mau apa bang? Langsung panik. Terus ada hal menarik lagi. Di Jepang, konteks itu penting banget. Kadang mereka gak nyebutin subjek sama sekali. Misalnya cuma bilang, kaitai. Secara literal, ingin beli. Tapi orang Jepang udah ngerti konteksnya. Apa yang dibeli? Siapa yang beli? Sering kali gak disebut karena dianggap udah jelas. Makanya pas awal belajar Jepang, orang Indonesia sering bingung. Kok kalimatnya pendek amat? Karena konteks di sana kuat banget. Dan itu juga kenapa anime kadang terasa cepat. Karena banyak kata dihilangin. Karakter tinggal bilang, dor. Kore. Iya iya. Dan mereka semua ngerti. Sedangkan kita nonton sambil, ini ngomong apa? Tapi justru dari kata-kata kecil kayak gini, kalian mulai bisa nangkep percakapan. Dan itu satisfying banget. Awalnya cuma ngerti, dor berarti yang mana. Terus lama-lama, gue ngerti satu kalimat. Terus makin lama, anjir gue ngerti anime tanpa lihat subtitle DIKIIT. Itu level dopamine baru. Dan saran paling penting kalau belajar bahasa Jepang. Jangan terlalu fokus harus langsung jago. Nikmatin aja proses ngerti kata-kata kecil. Karena bahasa itu bukan dihafal sekali langsung master. Tapi dikumpulin pelan-pelan. Hari ini ngerti, kaitai. Besok ngerti, dor. Lusa ngerti, osagashi desu ka. Tahu-tahu nanti kalian bisa ngobrol basic. Dan yang paling keren, kadang belajar bahasa asing bikin kita ngerti cara pikir budaya lain. Kayak Jepang yang sering ngomong sopan. Atau mereka yang suka komunikasi implisit. Atau cara mereka memilih kata tergantung lawan bicara. Jadi belajar bahasa tuh bukan cuma soal translate. Tapi belajar cara orang lain melihat dunia. Deep dikit gak apa-apa. Jadi recap cepat sebelum video selesai. Kau, sama dengan membeli. Kaitai, sama dengan ingin membeli. Nani o kaitai desu ka? Sama dengan mau beli apa. Nani o osagashi desu ka? Sama dengan sedang cari apa. Dor, sama dengan yang mana. Dan keluarga kata penting. Kore sama dengan ini. Sore sama dengan itu. Ar sama dengan itu di sana. Dor sama dengan yang mana. Kalau kalian hafal ini, serius, kalian udah selangkah masuk ke basic conversation Jepang. Oke, segitu dulu buat video kali ini. Kalau kalian mau lanjut belajar bahasa Jepang versi santai dan gak bikin stres, kalian bisa lanjut belajar dari percakapan kecil sehari-hari. Karena justru dari situ paling gampang nempel. Dan siapa tahu, beberapa tahun lagi kalian nonton anime tanpa subtitle sambil bilang, dulu gue mulai cuma dari kata dor. Peace.